Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan tentang EBOPOT unifikasi. Nah, di video kali ini kita akan langsung praktek ya, studi kasus tentang pembuatan bukti potong sampai melaporkan SPT masa unifikasi. Oke, jadi misal gini ya, PT simulasi nih, menggunakan jasa konsultasi PDB, nilai pembayaran atas jasa tersebut 100.000. Nah, ini karena contoh ya, jadi kecil saja. Tanggal transaksi tanggal hari ini 4 September. Pertanyaan pertama, PTB dikenakan PPh pasal berapa dan berapa tarifnya? Ini PPh pasal berapa? Ya, benar ya. Jadi kayak PPh pasal 23 ya, karena kan si PTB menerima penghasilan nih dari si PT simulasi penghasilan jasa. PPh pasal 23 tarifnya 2% dikali nilai jasa ya, nilai pencerahan dikali 100.000 berarti 2.000 ya. Kemudian yang kedua, buatkan bukti potongnya, terus buatkan billing, setorkan pajaknya, buatkan SPT masa unifikasi. Oke, kita langsung saja ya, akan ke DJP online, kemudian klik login DJP online, kemudian kita masukkan NPWP nya, kemudian kita masukkan kata sandinya dan kode keamanan. Bagi yang belum pernah login DJP online dan belum punya EVIN, silahkan minta dulu EVIN-nya ke KPP terdaftar ya. Kemudian yang belum daftar DJP online, setelah punya EVIN, klik daftar di sini. Lebih lanjutnya silahkan tonton video kami sebelumnya. Kemudian klik login. Nah, kita ke menu lapor, kemudian pelaporan dan pilih EBOPOT unifikasi. Kemudian pilih pajak penghasilan, pilih ini PPh pasal 4E2, 15, 22 dan 23. Oh ya, untuk informasi, jadi PPh EBOPOT unifikasi ini untuk semua PPh potput kecuali PPh pasal 21. 21 belum dimasukkan ke unifikasi ya, makanya masih pakai ISPT. Nah, nanti suatu saat juga PPh 21 bakal unifikasi. Kemudian rekam bukti potong, kita pilih tahunnya, nah pilih masa pajak misal September, kemudian ini identitas yang pihak yang dipotong atau yang dipungut ya, dalam hal ini kan tadi PTB. Nah, bisa pakai NPWP atau kalau orang pribadi bisa pakai NIK. Kita masukkan NPWP yang dipotongnya, langsung validasi oleh sistem ya. Kemudian klik berikutnya, kode objek pajak. Nah, di sini ada PPh 22 nih contohnya. Kemudian pilih, nah ini ada PPh 22 impor juga, jadi sama aja ya, mau PPh 22, 22 impor, 4E2, 23, 15 di sini rekamnya. Misal ini jasa konsultan. Nah, terus fasilitas pajak penghasilan. Dalam contoh ini tanpa fasilitas ya, kalau punya SKB atau PPh DTP atau punya suket 23 silahkan isikan di sini. Nah, ini tarifnya sudah otomatis 2%, isi penghasilan brutonya ya, kemudian klik berikutnya, kemudian ini daftar dokumen dasar pemotongan, silahkan klik tambah nama dokumennya. Ini bisa dipilih ya sesuai dengan dokumen transaksi, misal invoice, ini contoh saja ya. Kemudian klik tambahkan, kemudian klik berikutnya, pilih penanda tangan. Nah, pilih penanda tangan. Nah, kalau belum ada nama penanda tangan, silakan ke pengaturan dulu untuk set penanda tangan. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan bukti potong menyebabkan lebih bayar, ada lebih bayar bukti potong, ada dua pilihan nih, bisa pengembalian yang seharusnya tidak terutang atau pemindah bukuan. Dalam hal ini saya pilih pemindah bukuan. Kemudian checklist
menyatakan bahwa bukti pemotongan telah benar dan telah saya tanda tangan secara elektronik. Kemudian klik simpan. Apakah ingin merekam lagi? Kalau ya, pilih ya, kalau tidak, pilih tidak. Oke, nah di sini lihat di aksi ya. Ini bisa dilihat bukti potongnya. Nah, seperti ini bukti potongnya. Nah, ini bisa di-download. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Nah, ini sudah ditandatangani secara elektronik ya. Ini bisa diubah. Kalau misalnya ada yang salah, silahkan klik ubah. Atau ini bisa dihapus ya. Kalau misalnya bukti potongnya salah, bisa diubah atau dihapus. Kemudian ini bisa kirim email. Jadi kita kirim email ke lawan transaksi kita gitu. Oke, untuk selanjutnya ya, setelah bikin bukti potong seperti ini, kemudian teman-teman klik posting. Ini sebenarnya nggak harus sekarang nih postingnya. Kalau dalam praktek sebenarnya ya, teman-teman bikin aja dulu nih bukti potong selama 1 bulan, misal sampai 30 September. Nanti postingnya di bulan depannya, sekalian posting nanti bayar dan lapor gitu. Kemudian ini pilih tahun pajak, pilih masa pajak September, kemudian cek apakah akan buat SPT baru. Oke, jadi teman-teman setelah bikin bukti potong ya, kemudian posting, langkah selanjutnya yaitu ke SPT masa, kemudian ini rekam bukti penyetoran. Kita pilih tahunnya, kemudian masa pajak September, klik cek. Nah, di sini seharusnya muncul ya daftar tagihan pemotongan atas bukti potong PPh Unifikasi. Nah, kalau di sini nggak muncul, mungkin perlu perlu waktu ya, bisa ditunggu sampai besok harinya. Nah, ini bisa bikin kode billing di sini ya. Kita klik kode billing, buat kode billing. Oke, nah ini kode billingnya. Nah, sebenarnya selain buat billing di EbuPot ini, bisa juga buat billing di DJP online di menu bayar seperti biasa. Oke, kita klik cetak billing, bisa di download ya teman-teman. Oke, ini kode billingnya. Nah, ini yang penting kan ini ya, ID billingnya. Nah, kalau bikin billing di sini dia sudah otomatis jenis pajak dan jenis setorannya menyesuaikan dengan bukti potong. Oke, setelah buat billing, langkah selanjutnya itu melakukan penyetoran atas PPh yang dipotong ini. Penyetorannya silakan bisa ke bank, ke kantor pos, atau ke lembaga persepsi lain ya. Nah, ini bank, kantor pos atau lembaga persepsi lain ya yang bisa digunakan untuk tempat penyetoran pajak ya. Nah, misal di sini ada Tokopedia, Bukalapak, Pinet, Online Pajak, Indomaret, Dana, banknya juga banyak dan sebagainya. Nah, di contoh ini saya akan mencontohkan store pajak di Bukalapak. Jadi silakan teman-teman buka Bukalapaknya, buka akun Bukalapaknya ya. Kemudian pilih ini semua menu, kemudian scroll ke bawah di menu tagihan, kemudian penerimaan negara. Jenisnya dipilih, ini kan tadi pajak penghasilan ya. Kemudian kode billingnya kita copy. Nah, di sini. Oke, nah rincian data pembayarnya sudah masuk. Bukti pembayaran yang sah akan dikirim ke email. Oke, klik bayar, pilih bank, kemudian pilih bayar. Nah, ini nomor virtual account ya. Oke, berarti setelah ini kita masuk ke Mandiri Online ya.
Oke, setelah bayar nanti bukti bayarnya diterima di email seperti ini. Sudah ada NTPN ya. Oke, selanjutnya setelah buat billing, terus ke rekam bukti penyetoran, nah kemudian klik tambah. Nah, ini masukkan NTPN-nya. NTPN yang ini, nomor transaksi penerimaan negara. Pilih tahun pajak, kemudian cek surat setoran pajak. Data ditemukan, kemudian klik simpan. Oke. Kemudian setelah perekaman bukti penyetoran, ke penyiapan SPT masa unifikasi. Ya, kemudian ini masa 9, klik kelengkapi SPT. Ini contohnya, dalam kasus ini nggak ada transaksi lain ya teman-teman, jadi hanya satu bukti potong. Jadi ini kan di masa 9 ya, sebenarnya teman-teman di bulan ini, bulan September, cukup rekam bukti potong, nanti setor dan lapornya di bulan depan, jadi disatukan gitu. Tapi ini hanya contoh ya, jadi contohnya hanya ada satu transaksi ya gitu. Kemudian klik lengkapi SPT di SPT masa ya, terus penyiapan SPT masa unifikasi, lengkapi SPT. Nah, di sini ada perekaman lampiran DOSS, kemudian ini DOPP. Dalam kasus ini, dalam contoh ini nggak ada. Terus ini daftar bukti penyetorannya tadi yang sudah disetorkan, terus penanda tangan. Pilih pengurus dan pilih nama, kemudian klik simpan. Oke, setelah itu ini sedang proses posting, ditunggu saja. Kemudian setelah sudah, klik kirim SPT ya. Ini ada rinciannya, lampiran DOSS, DOPP, ini daftar bukti potong ya tuh. Terus untuk seperti ini ya, terus langsung saja ke kirim SPT. Pilih sertifikat elektronik. Ini sertifikat elektroniknya sama dengan sertifikat elektronik yang digunakan di Innova. Kalau bukan PKP, silahkan minta dulu sertifikat elektroniknya ke KPP terdaftar ya. Kemudian masukkan paspres, kemudian kirim SPT. SPT berhasil dikirim. Oke, ini sudah lapor ya, kembali ke dashboard. Nah, ini masa 9 sudah lapor. Harusnya ini lapornya di bulan depan ya, di Oktober, tapi ini hanya contoh, jadi sekalian dilaporkan di sini. Lihat BPE, bukti penerimaan elektronik, bukti kalau kita sudah lapor. Terus ini lihat bukti potong, ini bisa cetak SPT juga. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, itu tadi demo studi kasus tentang pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, pasal 22, pasal 23, pasal 15, sama seperti tadi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.